ahadal ahadain taqabbalu tahiyyati salamullahi ta'ala alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awalan nashkur azza wa jal bi jami' ni'ami nastati' an najtami'a fi hadzal masjid ar-risalah. Asallahu barik lana fi jami' umurina amin ya rabbal alamin. Saniyan nusalli wa nusallim ila habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalan nas minaz zulumat ilan nur. Salisan ashkuru syukran jazilan ila raisil jalasah allazi qad a'tani fursatan nafisatan fi hadzal sabah al-bakir li an ulqiya ba'dal khutbah. Tayyib. Tayyib. For the first time, let's thank our God who's given us mercy and blessing until we can attend this meeting without any obstacle in this happy place and time. May salawat and salam be with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon him. Thirdly, I'll never forget to thank Mr. Chairman who's given me opportunity to deliver my speech in front of you all. Are you ready? Yes. Manjadda wajada. Manjadda wajada. Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa. Semangat subuh ya Pak ya. Diawali dengan semangat. Ya. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan umur, diberikan waktu yang luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Ya sampai is dead. Ya, istiqomah sampai kematian menjemput kita. Karena pada hakikatnya kita berhenti beribadah kapan? Kapan kita berhenti beribadah? Kapan kita berhenti beramal? Kapan kita berhenti datang ke masjid untuk sholat berjamaah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, sembahlah, beribadahlah kepada Allah sampai is dead. Itu ya rumus nama. Ya, sampai mati baru berhenti. Ya, baru berkata, ya Allah inilah waktu, inilah. Nah, jadi yes itu. Oke, alhamdulillah luar biasa. Mungkin yang belum punya FB, TikTok, medsos, ya tolonglah kita berteman, bersahabat, ya fillah di jalan Allah. Namanya kalau Facebook, IG semuanya namanya Tantan Algon Tori. Ya Bu ya, nah cenah sok dicatat atuh. Tantan Algon Tori. Ya, maka silakan nanti kita bersahabat. Pasti di setiap kita mempunyai handphone, gadget atau gawai. Ya. Oke, insyaallah fi hadzal sabah al-bakir pada pagi hari ini insyaallah saya akan menyampaikan sebuah tema. Mari kita bahas sama-sama. Al-Fakir Ad-Dhaif akan mencoba membahas tentang ragam penyakit hati dan obat atanapi dan penawarnya. Nanti kita akan mungkin ada sebuah lirik lagu dari Opik. Itu diantaranya dawa, itu diantaranya obat hati. Di dalam beberapa lirik lagu kata Agim naon cenah? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera. Berkata hati. Kata Derok Ahmad Dhani, hati-hati dengan hatimu. Betul. Hati-hati dengan yang namanya hati. Makanya diingatkan. Ya. Yang namanya hati itu amat sangat penting. Bahkan Imam An-Nawawi di dalam Syarh Sahih Muslim
yang namanya hati kolbun. Kolbun itu sepertikan deking. Dan cina deking teh sepertikan raja. Yang namanya raja, apalagi raja yang zolim, penguasa yang zolim, ketika menyuruh pasukannya, menteri-menterinya, pegawainya, pasti harus mengatakan sami'na wa ata'na, siap saya patuh, walaupun dititah hal-hal yang negatif pasti tunduk itu pasukan. Ya. Makanya itulah yang dinamakan dengan hati. Di dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah yang namanya di dalam jasad anggota tubuh ini ada mudghah. Mudghah teh naon? Segumpal daging. Ada segumpal daging. Iza solhat solahal jasadu kullu. Ketika yang namanya daging itu bersih, selamat, maka apa? Amal perbuatannya, jasadnya pun semuanya bakalan bersih. Kemudian sebaliknya, wa iza fasadal jasadu kullu. Ketika segumpal daging itu kotor, pagaweana teh nu teu eceul we nu negatif, maka naon cenah semua pasukannya, semua anggota tubuhnya kabawakeun amal perbuatannya negatif, goreng kabelanana. Kata Rasul, ala wahiyal qalbu. Ingatlah, itulah yang dinamakan dengan hati. Dinamakan dengan hati. Maka hati-hati dengan yang namanya hati. Hati bisa menyuruh, hei mata, hei penglihatan, coba lihat www Google, wow misalnya. Baru daftar para pemudanya punya. Pas ditarewakan tanya punya di HP-na wassalamualaikum astagfirullah. Itu hati memerintahkan penglihatan kita. Kenapa saya tidak menyebutkan mata? Kalau mata, berapa banyak orang yang mempunyai mata, tapi Allah tidak takdirkan dia mempunyai penglihatan. Hei pendengaran, ya. Hei yang punya telinga plus pendengaran, hati menggerakkan sok denge hal-hal yang negatif, ghibah, hasud, kumpul di warung sok itu. Ngacapruk ngomongkeun batur. Itu hati menggerakkan semuanya. Hei kaki, langkahkan kakimu ba'da sholatil maghrib. Padahal kita menjalankan sholat fardu berjamaah. Ternyata hati menggerakkan. Tuh datang ke tempat-tempat darul mafasid. Tempat prisek samelipan kumpul ke kebo. Hati memerintahkan itu semua. Anggota tubuh ini digerakkan oleh the king, raja yang namanya kolbun. Naon cenah kolbun teh? Bahasa Inggrisnya heart. I heard. Naon I heard? Don't hurt my heart. Naon artina? Jangan sakiti hatiku. Nah, itu pronunciation. Salah maca, arti salah. Begitu juga kalau bahasa Arab. Maka saya terus belajar dan belajar. Jangan sampai akhto'a filahan. Naon akhto'a filahan teh? Salah mengucapkan. Nukuduna ha dibaca ha, a dibaca a. Banyak kemarin alhamdulillah baru beres juri di Kabupaten Bandung di Nagreg, pentas PAI SD. Mungkin di sini ada ibu bapak guru yang mengirimkan ke sana di Nagreg. Ya, ternyata apa? Ya, kemudian di SMP, ya di SMP pun di beberapa kecamatan saya ngajurian pildacil atau ceramah Islami. Ya, ternyata yang saya lihat di dalam fasohatul kalam, fasoha itu cara mengucapkannya banyak yang tertukar, padahal itu harga mati bagi juri. Ya, mengucapkan a dibaca a, ha dibaca ha, salah besar. Ya, makanya belajar. Mungkin bapak ibu yang punya anak-anaknya calon dai, daiyah, ustadz, ustazah, itu yang perlu diperhatikan pertama kali. Juri itu pasti melihatnya ke sana dulu. Gimana sih makhorijul hurufnya? Gimana tajwidnya? Cara wakofnya dan lain sebagainya. Walaupun dia
belum bisa membaca secara mujawaz, gaya-gaya uje, misalnya seperti itu. Tapi itu yang perlu diperhatikan. Ya alhamdulillah di Nagreg sudah beres, nanti go to provinsi. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Kabupaten Bandung SD, SMP, Posisma, SMA mah Biman. Itu 3 bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau SMA MAN, Madrasah Aliyah. Kemarin alhamdulillah di Arjasari di 2 tempat pun saya jadi juri. Yang pertama juri bahasa Arab dan kemudian bahasa Inggris. Alhamdulillah. Bisa itu karena terbiasa. Modalnya 1, padahal saya bukan jurusan bahasa Inggris. Cuma apa? Kita pasti bisa. Kalau kita, you can if you think you can. Itu motivasi hidup yang luar biasa. Artinya etatea manjada wajada. Never all to study. Tidak ada kata tua untuk belajar. Never stop to study. Tidak ada berhentinya untuk belajar. Katakan, aku bisa. Yang membisakan itu Allah. Cuma kewajiban kita semua adalah untuk apa? Karena taman jada wajadana usaha ada kita mah. Keun masalah Mister Hesewai diajar ieu bahasa Arab, Mister Hesewai ieu nahwu sorof, tidak masalah. Yang penting Allah akan menilai kita sejauh mana kita mau berusaha na eta yang dinilai. Ya. Oke, ibadallah, waffaqakumullah. Alhamdulillah udah di-sharekan, udah dipostingkan lewat IG, FB. Setiap pengajian itu ya postingan-postingan ada di Tantan Algon Tori. Ya, silakan. Oke, tadi kita kembali lagi ya, Rasul mengingatkan kepada kita semua bahwasanya di dalam anggota tubuh ini jism, atau kalau a'dha'ul jism, anggota tubuh ini ada yang namanya segumpal darah. Itulah yang dimaksud dengan hati-hati dengan yang namanya hati. Setelah kita belajar, oh ini dahsyatnya yang namanya hati, bisa membawakan kepada hal-hal yang positif atau bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif. Inilah yang dinamakan dengan hati. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menerangkan tentang beberapa definisi atau klasifikasi yang namanya hati atau kolbun. Naon cenah? Kolbun, hati. Yang pertama ada yang namanya kolbun salim. 1, 2, 3 wahid isnani salasa. Kolbun salim. Nah aja supaya tertunduh. Supaya luas kolbun salim. Ya, naon artinya kolbun salim teh Bu? What is the meaning of kolbun salim? Kolbun hati, salim anu bersih, anu selamat. Ini hati yang dimiliki oleh siapa? Hatinya orang-orang ayam mukmin. Aku adalah orang yang beriman. Hatinya orang-orang yang beriman. Yang berimannya yang bagaimana? Yang beriman yang hakiki. Yang imannya sesungguhnya. Yang mana dia mengatakan, amantu billah, I believe that there is no God but Allah. Ketika dia berkata di lisannya, di ucapannya, aku beriman kepada Allah, dia buktikan dengan amal soleh. Nah itu namanya mukmin yang sebenarnya, yang mempunyai hati yang bersih. Dia mengaku aku teh orang yang beriman, maka dia akan mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Makanya hati yang bersih itu jauh dari yang namanya naon Bu? Hasud. Hasan teh naon hasan teh? Naon Pak? Hasad, iri, dengki, ningali batur, wah saya mah munjung. Boga gelang, tatangga boga gelang, wah saya mah menang maok, menang maling. Tatanggana meuli mobil, manehna anu lieur Bu. Ya, meuli ambulan kan itu, dibawa ka ambulan. Jadi gitu, orang-orang yang orang-orang yang sebaliknya daripada orang-orang yang beriman, hatinya hati yang kotor, dia akan dihindarkan dengan yang namanya hasud, iri, dengki, godob. Naon cenah godob teh?
Ghadab, marah. La taghdab. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Ya kata Rasul, jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah. Orang yang beriman dia bisa mengendalikan diri. Ayeuna ada World Cup. World Cup tenaon piala dunia. Katajong ku batur nu ngaranna main bal, resikona suku. Ya katajong atau anggota tubuh ini. Maka orang yang beriman ketika katajong ku batur datang ke haja ngaranna suku teh teu bisa ningali teu boga mata, maka dia ucapkan oke, tidak masalah. Never mind. Ya, orang opo memaafkan. Itu orang yang hatinya bersih itu dalam kondisi apapun ketika dia menyukai olahraga. Ya tadi teh main bal ayeuna nyapanya nu kerami teh dia menahan emosinya. Dia bisa mengendalikan emosinya, bahkan dia bisa memperbudak emosinya agar bisa tunduk, jangan sampai dia dikendalikan oleh yang namanya hawa nafsu. Itu yang namanya qalbun salim, bersih. Naon cenah Bu? Qalbun salim. Begitu pula Sa'id bin Al-Musayyib, beliau mengatakan yang namanya qalbun salim itu al-qalbus salim huwal qalbus sahih. Hati yang bersih itu ya hati yang nu lempeng, nu lurus. Nu ihdinas siratal mustaqim. Jalannya teh lurus atau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang namanya qalbun salim wa huwa qalbul mu'min, yaitu hatinya orang-orang yang beriman. Li'anna qalbal kafir wal munafiq marid. Karena yang namanya hati orang-orang kafir, hatinya orang-orang munafik gering. Terang Bu cing gering. Kegering, marid. Itu hatinya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya, kemudian apa? Ya, makanya ketika orang yang beriman, yang hatinya bersih, lurus di jalan Allah, mentaati aturan Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, makanya kelak disambut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Malaikat menyambut salamun alaikum, disambut dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Biqalbin salim. Ya. Makanya hatinya yang bersih itu yang diterima, itulah yang layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Artinya apa sekali lagi? Mulut, lisan dengan hati sinkron. Ketika dia berkata, ketika diberikan amanah, ya, saya berjanji kalau saya menjadi RT ya, kalau saya menjadi RT semua masyarakat akan bahagia, akan sejahtera. Pokoknya mah gemah ripah lo jenawi toto tentrem kertora harjo. Saya akan jadikan ini masyarakat menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warubun gopur. Ya, ketika dia diangkat jadi RT, dia buktikan benar dengan amal ucapannya itu. Dia membantu kaum fuqara, masakin, dia menjaga amanahnya. Sepertikan tukang parkir. Ngajaga eta mobil, tidak somse, tidak sombong. Itu orang-orang yang baik, yang hatinya bersih. Ya, ibadallah, wafaqakumullah. Kemudian ciri hati yang salim teh yang bagaimana sih? Ciri-ciri hati yang bersih, ciri-ciri hati yang salim, qalbun salim itu yang pertama, ayo kita muhasabah diri, is'alu anfusana. Is'alu anfusakum, tanyakan pada diri kita termasuk hatina anu mana? Ulah dibejakeun, misal abi mah hati orang kafir ulah jempe we. Lamun urang nyaho, oh iya ternyata saya teh tergolong golongan hati-hati anu gering, anu marid. Eta yang wajib kita jauhi. Ayo kita muhasabah diri, jangan sampai hati kita ya nanti bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ciri yang pertama qalbun salim, yaitu ya apa? Anu kaijina bebas dari syirkun.
Bebas dari yang namanya syirik. Berapa banyak manusia di zaman now mengaku bahwasanya dirinya I am mukmin, ana mukmin, aku seorang mukmin, tapi amal perbuatannya masih kene percaya kadukun paranormal, masih kene percaya dengan ramalan-ramalan bintang. Leungit motor indit ka mana? Ka gunung. Ka Gunung Kawi. Ibu, ayeuna teh keur viral. Ini luar biasa, saya senantiasa mendoakan ini orang. Ya, luar biasa keberaniannya karena dengan ilmu dia tahu. Pesulap merah. Sok buka. Ya di YouTube, kemudian di Facebook, ya pesulap merah ingin membuktikan ini luar biasa. Ini dakwah yang sungguh luar biasa. Menghadapi Sultanul Jair, para penguasa-penguasa yang zalim dan lain sebagainya. Dia langsung dia buktikan. Pesulap merah datang ke gunung. Bener teh Bu? Ke Gunung Kawi ingin membuktikan bener teh. Aya nu kieu bla 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 bla, hayang beunghar, ngukut jin dan lain sebagainya, ngukut tuyul, serbu tuyul dan lain sebagainya. Dia buktikan dengan keimanannya itu luar biasa, Pak. Ya, dia buktikan ternyata apa? Ketika diwawancara si Kuncen, apa yang terjadi? Oh, ternyata para artis itu banyak muka dia. Para artis bahkan gegedug-gegedug ka daerah ieu cenah. Hayang kumaha, hayang dilancarkan segala urusannya, rezekina hayang dipanjangkeun kumaha. Jabatannya supaya dikokohkan terus. Itu dibuktikan pesulap merah datang ke sana. Ternyata di sisi lain ada hikmahnya kenapa dia datang walaupun untuk konten. Makanya zaman sekarang itu tidak bisa kita terlepas daripada konten. Dari yang namanya medsos dunia maya. Seorang ustadz tidak bisa dia ngajedog wae. Ngan ukur ceramah hanya ukur di masjid saja. Ramaikan. Yang namanya sekarang kan ramainya medsos gawai teh nyebutnya. Urangnya kudu terjun di dalamnya. Tapi jangan sampai kita anu terpesona ke dalamnya. Hati-hati. Makanya kokohkan hati kita harus bersih dulu. Itu yang namanya dakwah. Ulah sampai punten. Ya, ada orang alim ulama dakwah ke tempat-tempat maksiat. Ya, ke tempat-tempat darul mafasid. Apa yang terjadi karena imannya tidak kokoh, digoda. Hai, Kang Mas, akhirnya apa? Tergoyang-goyang. Makanya hati-hati, makanya kudu benar-benar. Ya itu luar biasa. Sampai dibukanya punya YouTube, dibuka Facebook Pak. Ya kata si pesulap merah itu ambil pelajaran. Ya sikap yang sungguh luar biasa. Ngadatangan langsung, anu cek batu mata Gunung Kawi ke tempatna segala jin, ifrit. Ya aya naon deui pokona mah kabeh awas hati-hati. Nauzubillah. Orang yang bersih hatinya jauh nu ngaranna kasirkan tadi dijauhi karena dia tahu kata Rasul idza sa'alta fas'alillah, ketika engkau mintalah hanya kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah, ketika engkau minta tolongnya halnya kepada Allah, tak ada yang lain. Kumaha Bu? Tuh ulah api-api sampai baik. Ini mah saya luar biasa. Selain dirimu, tak tahu ucapan teh. Bari nyanyi teh dihayatin. Dia mau bari nyanyi seserian. Kan ini teh penekanan ketauhidan kita sampai di mana? Tak ada yang lain selain dirimu. Tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Misal kumaha cara minta tolong teh? Lamun misalnya budak abdi hoyong sepeda kudu kumaha? Kalimatna kieu. Nah, ujang kasep bager soleh. Sok doakeun emaknya, mudah-mudahan di pasar emak laku ieu dagangan. Lamun emak tos loba duit, minta ka Allahnya, minta doa sok ka Allah. Tahajud ujang teh doakeun emak supaya engke lamun emak tos gaduh harta, tos gaduh penghasilan anu layak bisa dipanglikeun ujang hayang naon ge dipanglikeun. Itu artinya minta kepada Allah. Paham ya Pak ya? Tapi bukan artinya doa hungkul. Kita pun wajib duit. Naon cenah duit teh? Dekna lain pulus hungkul, kita berbicara bukan pulus kan. Duit, dekna doa mah nomor hiji, ad-doa silahul mukmin. Doa itu the weapon of every Muslim. Doa itu senjatanya bagi orang-orang Islam. Ku doa bisa ngarubah segalana.
anu tadina dicap ku dokter ku medis maneh bakal modar, bakal isdet kira-kira 3 bulan deui ku sabab kanker stadium 10 misalnya. Ternyata ibu ingat, astagfirullah, tak ada yang lain. Ingat, walaupun dari syair lagu, ya Allah, aku punya Allah. Kita teh milik Allah. Ya. Sambil kita optimis, ya, sambil kita husnuzon kepada Allah, ingat segalanya itu milik Allah. Allah teh tanda sayang Allah kepada kita, Allah bakal menguji kita. Kemudian kita pun wajib berdoa dan berusaha, ikhtiar. Dekna doa, una naon cenah? Usaha, ina ikhtiar atau istiqomah boleh. Nah, setelah usaha istiqomah dengan itu semua. Jangan berkata give up. Jangan berkata ya Allah menyerah, kumaha Allah we dicabut nyawa gepek bae. Bukan itu. Ya, terus sambil berikhtiar, berobat kalau kita sakit dengan apa yang disyariatkan. Ya. Bukan misalnya gering kudu mandi, kudu kuci, naon cenah Bu? Cikembang. Kudu naon eta teh air terjun, airna dibanjurkeun dan lain sebagainya. Nauzubillah eta teh dukun teh anu kitu, nauzubillah summa nauzubillah. Sekali lagi, orang yang beriman dia mempunyai qalbun salim, hatinya bersih, jauh dengan yang namanya syirik. Ibadallah, waffaqakumullah. Kemudian yang kedua, ciri-ciri hati yang qalbun salim itu yang bagaimana? Selalu kembali kepada Allah. Naon artinya? Tobat. Insaf. Ulah mentang-mentang umur masih muda kene. Ulah mentang-mentang umur masih 20 tahun, 30 tahun. Mister engkewe dangarana umat Nabi Muhammad mah baina sitin wa sab'in misalnya. Maut lagi antara umur 60 sampai ke 70-an, anu leuwih di dinya masa met. Ulah seperti itu. Yang namanya kematian, ya mungkin saya sering jelaskan, kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa makhluk ini pasti merasakan yang namanya kematian. Pertanyaannya, mati itu mysterious problem. Rahasia. Allah sengaja rahasiakan cuma menyebutkan setiap engkau siapapun Anda nu penting manu bernyawa we bakal pass away. Bakal wafat kita itu. Apakah Anda seorang Superman? Jadi ya Superman. Superman. Wonder Woman kah Anda? Spiderman kah Anda? Ibu pernah nonton film Spiderman? Boga nyawa sabaraha eta? Katabrak ku kereta api hirup deui nya punya. Lagrag jeung naon hirup deui. Datang film Wadux. You know Wadux? Film bohong. Kade orang tua harus mendampingi anaknya. Bahayana ayeuna game-game online mengajarkan hal-hal yang negatif. Ibu teh ulah diwowoy wae eta budak. Pangmeulikeun HP anu gede baterainya sampai 7.000 supaya apa? Keun misalnya supaya anteng. Supaya anteng. Tenyaho anu dimainkeun naon? Game, peperangan. Ternyata sekarang mah dimasukkan oleh orang-orang Yahudi, orang kafir. Naon cenah? Seks dan lain sebagainya, ciuman dan lain sebagainya. Maka hati-hati. Ulah sampai di woi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman yang sesungguhnya, jaga keluarga, jaga diri kalian, jaga keluargamu dari apa? Dari api neraka. Sampai kapan kita menasihati anak kita? Apakah sudah nikah kita lepaskan anak kita? Tidak. Sampai kapan? Sampai isdet, wajib ngingetan budak urang, menasihati. Ya. Sambil kita senantiasa orang tua mendoakan. Doa yang paling luar biasa yang diajarkan oleh Nabi kita siapa? Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Eta sok nu pertama mah ulah minta ya Allah, please ya Allah, berikan anakku yang ganteng, kalem, cool press, pokoknya manu kaya raya. Berbicaranya ini terngiang-ngiang teh di otak teh supaya beunghar we nu beunghar nu kasep. Tidak.
yang diajarkan oleh Nabi kita, yaitu apa? Rabbi habli minas solihin. Ya, sekali lagi kita kembali lagi. Yang namanya di sini dikatakan yang namanya qalbun salim, dia senantiasa segera bertaubat kepada Allah dan tidak kembali kepada apa yang kemaksiatan yang sudah dilakukannya. Itu namanya taubatan nasuha. Makanya kata Allah man khasyar rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Tuh, hatinya orang-orang yang beriman yang bersih, dia senantiasa menyegerakan taubat kepada Allah, tidak ditunda-tunda. Makanya nanti akan ketemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Itulah para penghuni surga. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri qalbun salim. Hati anu bersih teh orang beriman teh kumaha mister cenah? Anu katiluna hatinya salim. Naon cenah? Total, taatnya totalitas. Taatnya keseluruhan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia taat dengan sebenar-benarnya. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu teh harus ke kiri, dia ikut ke kiri. Ini perintahku, kata Allah, kamu harus ke kanan, ikut ke kanan. Iya teh larangan, maka kewajiban kita menjauhinya. Tidak setengah-setengah, dicari teh nu aman-aman we, dicari teh. Ada misalnya saya mau baik samet mah. Tidak seperti itu orang yang beriman mah. Orang yang hatinya bersih, orang-orang yang beriman, yang qalbun salim, yang bagaimana tadi? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Jadi ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ini teh kewajiban, maka dia wajib sami'na wa ata'na. Begitupun ini pun larangan bagimu, maka wajib meninggalkannya. Tidak ada syarat sedikit pun. Orang-orang yang hatinya bersih. Kemudian yang keempat, ciri qalbun salim, disingkat kalau bisa seharusnya banyak. Ya mau beres 3 jam. Ya. Anu kaopat, hatinya orang yang beriman yang bersih itu ciri-cirinya cinta akhirat lebih dari dunia. Nah, yuk tanyakan pada diri kita. Tak iya biasa nama. Ini pernah disampaikan waktu Jumat juga pernah disampaikan. Berarti naon Pak? Artinya Pak, cinta dunia teh naon cenah namina? Al-wahan. Ya. Maka orang-orang yang beriman itu memprioritaskan yang namanya urusan akhirat. Mengutamakan Allah. Walaupun dia sedang sibuk-sibuknya di pasar, sedang sibuk-sibuknya tijarah perdagangan, di kantornya dia sibuk, dipanggil oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segera, ya Allah, ini panggilanmu. Langsung segera diajak. Sengaja Allah memanggil kita dengan azan supaya kalian bahagia, selamat dunia akhirat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Supaya kalian berbahagia. Allah mah moal ngarugikeun. Ingat, ya. Kalian dipanggil oleh azan, maka segerakan prioritaskan yang namanya Allah. Berbeza dengan yang namanya non muslim, orang-orang kafir. Bal tu'sirunal hayatan. Itu orang kafir. Maka tanyakan pada diri kita, apakah kita muslim yang sebenarnya atau muslim yang masih dipertanyakan surganya? Ya. Orang-orang kafir, mereka apa? Lebih memilih yang namanya urusan dunia, disibukkan dengan urusan dunia. Tepaduli urusan akhirat mah, tepaduli akhirat orang cacat ge, tepaduli. Ya, maka hati-hati dengan yang namanya penyakit wahan. Sering disampaikan yushikul umam antada alaikum kama tadala akalatu ila qas'atiha. Ya, nanti di akhir zaman nanti akan datang menimpa umatku. Pada saat itu umat Islam ya sepertikan makanan di atas hidangan. Dikeroyok, dikerubuni, yang timur ingin menghancurkan, yang barat ingin mengobok-ngobok. Yang selatan pun pokoknya mah ingin menjelajahi, menghancurkan umat Islam ini. Maka para sahabat pada saat itu ketika
Ketika berkumpul di masjid, kemudian sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, wa min qillatin nahnu yauma idzi ya Rasulullah, apakah jumlah umat Islam sedikit nanti di akhir zaman?" Sekarang ini kondisi kita. Ini kondisi umat Islam hari ini. Gambarannya hari ini. Padahal 15 abad yang lalu Rasul berkata, mengingatkan prediksi sosial ini sudah diingatkan oleh Rasul kepada umatnya. Kemudian sahabat bertanya, "Wa min qillatin nahnu yauma idzi ya Rasulullah, apakah jumlah umat Islam minoritas? Jumlah anu pangsametna engke di akhir zaman?" Kata Rasul, "La, bal antum yauma idzil katsir." Akan tetapi jumlah umat Islam kondisinya nanti di akhir zaman nanti jumlah nu panglobana, jumlah anu mayoritas. Bahkan konon 90% umat Islam ini di dunia ini yang menguasainya. Nu pangseuna, panglobana. Akan tetapi sayang, bal antum yauma idzin katsir walakinnakum gusaun kagusa isail. Akan tetapi kondisi umat Islam di akhir zaman nanti sepertikan buih, sepertikan busa di lautan yang mudah dihempaskan gelombang, deburan ombak, hilang seketika. Padahal kelihatannya banyak eta buih-buih di lautan busa. Akan tetapi walaupun hanya semilir tiupan angin, hilang itu busa. Artinya naon? Umat Islam di akhir zaman hari ini kondisinya mayoritas, tapi tidak berkualitas. Kuantitas dilobakeun tapi tidak bermutu, tidak berkualitas. Makanya sayang. Tadi pertanyaannya kok sahabat bisa kaget? Ya Rasul, wa min qillatin nahnu yauma idzi ya Rasul. Apakah jumlah umat Islam itu sedikit? Sahabat pun kenapa sahabat sampai terkaget-kaget pada saat itu? Kenapa? Biasanya yang namanya umat Islam dibaheula keneh. Ketika zaman perang Badar jumlah 311 lawan 1000, perang naon deui cenah Uhud, Khandaq dan lain sebagainya, jumlahnya yang minoritas. Bahkan jumlah yang ratusan melawan ribuan. Ya, dimenangkan selalu oleh umat Islam, kaum muslimin. Makanya Allah mengingatkan wa min qillatin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiran biiznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kekalahan umat Islam kenapa? Ada yang tahu? Penyakit wahan. Ya, ketika perang Uhud padahal menang. Tapi ada sebagian sahabat melihat, Allah eta harta euy loba euy bergelimang euy gonimah euy. Kata loba gonimah, kata pemimpinnya, kamu stay tune di sini, tetap di sini ulah ka mana-mana sampai beres. Anu pasukan sebelah itu selatan, sok cari cingela. Jaga-jaga ulah sampai neuleuh harta, berlomba-lomba meuri kata harta. Akhirnya naon cenah? Karena penyakit wahan. Begitu pula Indonesia, punten. Kenapa sih Indonesia konon katanya 350 orang dijajah? Kenapa kira-kira diantaranya? Karena apa? Mengidap yang namanya penyakit wahan. Ya, makanya ada yang dikatakan musuh dalam selimut. Kuda hitam lain kuda hitam, non Pak? Orang-orang Indonesia, tapi dia non berpindah haluan menjadi sahabat-sahabat orang-orang Belanda itu. Kenapa? Karena diiming-iming dengan harta, tahta, jabatan, dan pada akhirnya inilah yang dinamakan dengan penyakit wahan. Kemudian Rasul melanjutkan, walayan zanna fi suduriku aduikumul mahabata minkum. Pada saat itu ketika manusia sudah dicampakkan dengan yang namanya penyakit terlalu cinta dunia, akhirnya apa? Rasa gentar, takut musuh-musuh Islam, dia tidak takut lagi, tidak khawatir lagi. Kenapa? Karena umat Islam tidak berkualitas, cetek, mudah diobok-obok. Terang Bu? Mudah diobok-obok, mudah diadu domba. Makanya kalau saya ingin bilang kenapa di negeri kita mungkin kurang persatuannya dan kesatuannya, intinya satu.
anu kuduna diajarkan ku Allah lillah. So kalian ya harus lillah karena Allah, berubah pikiran menjadi lidunya, li golongan. Untuk memperkaya golongannya sendiri. Padahal tujuan kita yaitu kewajiban kita lillah. Harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun nges niatna lillah, insya Allah beres aman. Orang bakal bersatu, Pak. Makanya jangan heran Palestina sampai sekarang. Karena apa? Karena at-tafarruq. Karena intinya karena hubud dunya. Makanya kalau orang yang sudah mengidap penyakit hubud dunya, ya, hubud dunya, engkena bakal naon? Karahiyatul maut. Benci, takut dengan yang namanya kematian. Karena apa? Dunia. Allah, ya Allah, ya lebar tolong dong. Tuhan, tolong jangan ambil nyawaku. Lebar kene ieu harta loba. Eta inti nama. Takut dengan yang namanya mati. Padahal kita sudah diponis. Setiap kita, everybody will feel the death. Setiap kita bakal modar. Siapapun kita. Ya, oke. Next, anu kaopat tadi cenah opat we. Cinta akhirat lebih dari dunia, itu ciri-ciri orang yang beriman. Berbeda dengan tadi, orang yang mempunyai penyakit wahan, dia lebih memprioritaskan urusan dunia. Dunia teh pokoknya mah dunia we harta tata jabatan budak dan lain sebagainya. Makanya Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hei orang-orang yang beriman, sebenarnya katanya janganlah anak-anakmu, harta-hartamu, duniamu melalaikanmu dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Kemudian kolbun yang kedua. Cenah kolbun yang kedua kata Imam Ghazali, anu kaduana hatete aya nu kolbun marid. Marid. Marid teh naon? Gering. Sick heart. Hate anu gering. Hati yang sakit. Biasanya ini dipilih ku saya hati anu kieu. Munafiq. Anu kahiji qalbun salim mukmin. Anu kadua qalbun marid, siapa yang memilikinya? Munafiq. Orang-orang yang tidak sinkron antara ucapan dengan hati. Bu, nya orang munafik mah makanya yang paling dahsyat nanti nerakanya nomor wahid ini orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik menetapkan ciri. So ketika berkumpul dengan orang-orang yang beriman mengatakan amanna, kami beriman. Ditukangan mencari celah-celah. Bagaimana kelemahan umat Islam. Itu ciri-ciri orang-orang yang munafik. Makanya di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 10 dikatakan fi qulubihim terus marad fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Dinu hatena teh gering karena kusabab manehna tidak mau merubah. Sebenarnya itu Allah itu sudah memberikan hidayah kepada kita. Ibu bapak jangan berkata lagi, ya Allah berikan aku hidayah. Dah hidayah mah geus datang di bawah kene. Ketika datang para nabi itu hidayah. Al-Quran itu hidayah. Naon deui? Kenapa kita seakan-akan apal we, ya Allah berikan aku hidayah. Mister kunaon eta teh di kurudung. Hei barudak, eta perempuan, eta tutup auratnya. Angke ya, misalnya kewe mutos kengeng hidayah. Harus hidayah yang bagaimana? Kan hidayah tinggal datang. Al-Quran memerintahkan misalnya, hei perempuan tutup auratmu, pakai yang menjulur kerudungmu, jangan wakwau, ya, jangan memperlihatkan anggota tubuh badanmu. Ya berapa banyak perempuan, misal tuh aku udah berkerudung, akan tetapi naon, ai kahandapna blekak-blekek, berwak-berwek, merketeng-teng. Maka hati-hati, ya. Ibu kan saya pernah berjelas ya, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasul diperlihatkan yang namanya surga, diperlihatkan yang namanya neraka. Punten, iya kata Rasul, ulama awewe, ibu-ibu, ulama kabi. Ya, ittola'tu fil jannah, fara'aitu aksara ahluha minal fuqara wal masakin, kata Rasul. Ketika berdakwah turun
Ya, dari langit ketika melihat traveling, berjalan-jalan Isra Mi'raj itu diperlihatkan neraka jeung surga. Allah ya memperlihatkan kepadaku yang namanya surga, mayoritas anu panglobana engke penghuni surga yaitu al-fuqara, orang-orang fakir, wal miskin, orang-orang miskin. Makanya orang-orang yang diuji oleh Allah dengan dunia membelakanginya alias punten ya, hidup berkecukupan, bersyukur kata Allah. Pangheulana abu surga. Orang kaya 500 tahun sancana. Jadi dahulukan dulu nanti oleh Allah kaum fuqara wal masakin. Maka ulah heran, punten pisan. Ulah heran lamun aya ustad make pakaian eta keneh. Papeana hideung deui. Ulah ibu teh kadang kala kita makan silau hanya dengan pakaian jubah emas, imahna mengkilap, ustaz dan lain sebagainya. Padahal levelnya kiai dan apapun lah itu ya. Maka jangan heran. Ya. Maka sebenarnya orang yang pertama kali masuk surga yaitu orang-orang yang banyak bersyukur. Ya apa adanya. Yang penting mah isuk aya keur makan, isuk aya keur jajan, isuk aya keur bla bla bla, pokoknya mah cukup, itu merasa cukup. Ya, makanya saya suka lihat ya, saya pun Bu, karena saya ya sukalah di media sosial ya ikut ya hadir melihat ustaz-ustaz belajar dari mereka. Contoh misalnya punten, saya sebutkan aja lah. Misalnya bagaimana ketawaduan Ustaz Gus Baha ya. Wah, luar biasa. Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat, almarhum Ustaz Zainuddin MZ. Makanya punten, kenapa saya alhamdulillah kenapa saya jadi juri udah 14 tahun. Juri pidato, ceramah bahasa Inggris, bahasa Arab Indonesia udah 14 tahun di SD, SMP dan SMA sekarang. Ya alhamdulillah. Kenapa? Karena saya banyak meniru, mencontoh dari mereka orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang soleh, salafus soleh. Ya, itu luar biasa. Bahkan mereka berani berdakwah dimanapun. Ketika ada waktu dia siap. Tidak bertanya dulu, Pak, kamu ujroh, what is the salary? How much is the salary? Berapa sih bayarannya? Tidak. Kita mau pecinta dunia, wahan gitu patut mah. Hati. Saya pernah ditawari, Mister Cina pakai manajemen naon aing mah kadieu kan motor, puting-puting abus ka gunung pakai motor. Bawa alat. Saya siapkan alat. Karena untuk ikhtiar penjagaan, alat seperti kan polisi, button stick. Karena naon? Persiapan dah kudu persiapan. Komo lamun poeknya panya diserang ku bedog. Ku 10 orang paling tidak kan ada perlawanan dulu, ulah ujung-ujung ngelawan istet lebar atuh. Makanya harus perjuangan. Ya seperti itu namanya ikhtiar. Dan tetap doa mah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tetap kehendak Allah kematian hidup kita, kehendak Allah walaupun kita punya bom atom, nuklir, angeun muncul Allah modar nuklirna teh disadang ngajelgur sorangan akhirnya bunuh diri nu kitu mah ya. Oke. Ibadallah waffaqakumullah. Kemudian tadi nu kaduana qalbun marid, innal munafiqina fi darkil asfala minan nar. Kata Allah diingatkan yang namanya nanti sanksi azab bagi orang-orang yang munafik ayana di mana, di kerak neraka jahanam. Itu orang munafik. Hati-hati. Ya, orang munafik mah di pangjerona. Kenapa? Yang paling bahaya itu orang munafik dihareupeun. Padahal ibu punya besti. Ketika pas waktu ibu dulu, ketika masa muda, wah jeung besti teh, jeung taman perempuan teh, ibu menyukai seorang udah mau tunangan. Ternyata apa? Ujug-ujug bulan hareup geus kawin jeung babaturan ibu, nyeri hatena tabu asa kumaha gendut. Ya, makanya menusuk dari belakang itu paling nyeri, Pak. Di bongohan anu palingnya nyeri. Itu namanya naon cenah? Qalbun marid, hate anu gering. Makanya Rasul mengingatkan, kalau Rasul mendefinisikan di antaranya naon cenah? Ayatul munafiq salasa. Tanda-tanda orang munafik kata Rasul ayat 3. Iza haddasa kazab. Ketika dia berbicara waduk, ya perdomseh, bohong. Tidak sinkron, berbicara ari geusna ka mana we amal perbuatannya. Kemudian naon cenah? Wa idza wa'ada akhlafa.
Ketika dia berjanji, demi Allah, tallah, billah, for the sake of God, demi Allah, aku teh, hari pek naon cenah? Waduk teh ya, we kadituna teh janji tapi waduk bohong teh ya. Kemudian kata Rasul yang ketiga, wa idza tumina khan. Ketika dia diberikan amanah, dia khianat. Tadi teh ya contohnya, demi Allah kalau saya jadi ketua geng ini, saya akan beri setiap Anda dengan keluarganya akan dijamin. Ternyata dia khianat, boro-boro mikiran masyarakat. Akhirnya naon? Mikiran we kumaha duit kudu kembali deui karena geus bebeakan ngajual sawah, kebon binatang, kebon batu dijualan teh kumanehna. Ya ini yang paling bahaya, orang-orang munafik. Lanjut. Berapa menit lagi deh? 5 menit lagi. Masih panjang. Anu katiluna naon cenah? Qalbun mayyit. Naon Bu, Bapak? Qalbun mayyit. Hate nu geus modar. Hate yang mati. Hati yang mati mah itu udah terang-terangan. Levelnya kedua setelah level munafik. Siapa? Orang-orang kafir. Siapa? Orang-orang kafir. Mereka sudah jelas dengan lantang. Ya, bahwasanya saya sorry layau ketika datang Nabi. Ya, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasulnya dengan membawa kitab yang menyempurnakan kitab-kitab lainnya, Injil, Taurat, Zabur dan lain sebagainya. Ya, dengan datang membawa itu semua, tapi mereka berkata diantaranya karena kesombongan, takabur, adigung, rasa aing yakidul, sorry layau, masa sih aku harus mengikuti ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada orang Arab, padahal aku dari keturunan Bani Israel. Udah jelas. Itu orang-orang kafir, orang-orang yang sudah menantang. Dengan jelas itu. Makanya Allah mengatakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Orang-orang kafir mah udah jelas, hatena teh geus teu ase dipapatan kumage. Kumaha aing nu paling bener. Cek aing kitu kudu kitu. Saha maneh turunan mana maneh? Ngarasa takabur we Pak. Sombong we, rasa aing yakidul. Walaupun dia salah tapi berkata, saya khair. Nah cenah khair teh I am better. Atau dia berkata lagi, I am the best of the best. Aku yang terbaik dari yang terbaik. Maneh udah ngomong nanaon sampai ngabul eta teh. Congor sampai ngacapruk, ngacai dan lain sebagainya, tetap aing nu bener mah. Itu orang-orang kafir. Maka tadi ragam penyakit obatnya naon cenah, di antaranya obatnya kata Ibrahim Al-Khawas. Beliau mengatakan tadi yang pertama muqaddimah anu kaijinya dawaul qalbi khamsatu asya, obat hati. Ya, di dalam kata Ibrahim Al-Khawas bahwasanya obat hati itu ada 5. Ibu sok kurang amalkan ya obat hati supaya ngobati penyakit marid, kolbun marid jeung kolbun mayit. Aya 5. Anu kahiji naon cenah? Qiraatul Qur'an bitadabbur. Naon artinya? Senantiasa kita sok membaca Al-Qur'an. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, apakah stop? Tidak, dilanjut. Man qara'al Qur'an sumastadharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu laul jannah. Tak membaca Qur'an teh ulangan saukur maca bismillah banjing teu ngarti artina. Ya. Jadi dari sekarang ayo kita belajar sampai isda, terus kita perdalam, mentadaburi, merenungi ayat-ayat Al-Quran. Lamun mister teu bisa, fas'alu ala zikr in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang bisa. Sesat malu ulah sesat malu di jalan teu bisa. Diajar sorangan otodidak, adituna ngacap perut. Beramal tanpa ilmu, adituna mardud. Naon cenah mardud teh? Tertolak amalan kita.
Makanya tanyakan kepada para ahli. Kata Imam Ali, man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, tsumastadharahu, kemudian dia mentadaburi, merenungi, belajar dengan ayat-ayat Al-Quran itu, fahalla halalahu, kemudian ketika dia tahu bahwasanya di dalam Al-Quran itu halal, maka dia katakan halal. Ketika kata Al-Quran haram etate, maka dia katakan haram. Al-Quran menjadi imam, the way of life dalam hidupnya. Ini yang benar. Berapa banyak di antara berapa banyak mereka yang di sana membaca Quran, tapi sayang Al-Quran hanya untuk musabakoh, hanya untuk perlombaan, hanya untuk likai. Non cenah likai, yuko, supaya disebut dia ahli Quran. Makanya nanti di akhirat orang yang pertama kali yang dimasukkan ke dalam neraka siapa bu? Ada yang terang? Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Orang yang pertama nanti dimasukkan ke dalam yang namanya an-nar, punten, ke dalam neraka. Awas, hati-hati. Ayo kita muhasabah diri sekali lagi ya. Introspeksi diri kita semua. Takut dengan yang namanya riya. Riya teh naon? Tak iya. Yang menyebabkan padahal kelihatannya kecil mengakibatkan neraka. Like yuko, supaya dia disebut orang wow luar biasa. Di antaranya naon cenah, ada seorang rajulun ustushhida, orang yang berjihad di jalan Allah. Ternyata kata Allah, ente pinar neraka. Geus berjuang ditombak 10 kali, mata dicongkel dan 10 kali. Ya ternyata apa? Neraka. Kenapa? Karena niat yang salah. Dia berjihad di jalan Allah supaya disebutkan supaya disebutkan akulah seorang pemberani. I am the brave man. Jadi bukan karena Allah tujuannya. Tadi teh karena dunia teh, maka neraka. Kemudian naon deui cenah? Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Ada orang yang belajar ilmu kemudian dia mengamalkan, berbicara seperti ini, mematahan batur, akan tetapi kata Allah, ente finnar kadzabta, waduh kamu, bohong kamu, di neraka maneh, sok ngacapruk bersilat lidah, batur sampai kau cerik, akan tetapi naon tujuanmu bukan karena Allah, tujuanmu karena harta tahta jabatan, neraka sia. Kemudian ada golongan yang berikutnya. Warajulun tadi udah ya, waqara Al-Quran. Ada orang yang membaca Al-Quran bahkan suaranya luar biasa, azannya spektakuler, hafalannya seorang hafiz, seorang penghafal Al-Quran. Kata Allah, kadzabta, waduh, finnar, go to the hell, neraka. Ternyata apa? Tujuan dia membaca ayat Al-Quran supaya disebut ahlul Quran. Tujuannya bukan karena Allah. Tujuannya supaya saya populer, dikenal di mana-mana. An-nar, neraka. Kemudian ada lagi yang keempat, wa rajulun wasallahu alaihi. Ada seseorang yang mana diberikan oleh Allah harta tahta yang berlimpah ruah, bro dijuru, bro dipantau, dia bersedekah di mana-mana. Nih, ya sok dia dijawab dia, Masin bangun, sok bangun. Ternyata apa? Tujuannya supaya diangkat deui jadi pejabat. Bukan karena Allah, ente finnar. Kamu di neraka. Maka hati-hati dengan itu semua. Tadi kembali lagi, obat hati nu kahiji baca Al-Quran, tadaburi dan amalkan. Berusaha kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, khala'ul batni. Naon khala'ul batni teh? Banyak-banyak ngosongkeun perut. Artinya banyak-banyak berpuasa. Setelah beres Syawal 6 hari, sambung ayyamul bid. Kemudian sambung. Misalnya lamun teu kuat puasa Daud, sambung ke puasa Senin Kamis. Ya, sok biasakan. Karena apa? Dengan yang namanya mengosongkan perut, karena ini sumber penyakit nih Pak.
mulut, ya mulut ini dengan hati ini, ya ini merupakan salah satu sumber penyakit. Maka biasakan kita untuk mengosongkan perut. Artinya apa? Berpuasa. Kemudian anu katilu qiyamul lail. Naon obatna cenah? Tahajud. Tatkala orang lain hokcai membuat pulau di bantal, ibu bangun alarm ulah alasan mister da aduh abi mah kabobohan da ina mah aya kan HP alarm tarik-tarik ulah loba alasan zaman ayeuna mah loba alasan kitu mah alah tidak masuk di akal geun makul irasional. Bangun paling tidak tiap hari meureun teu tiasa kana kacapean cukuplah misalnya saminggu 3 kali teu tiasa saminggu 2 kali teu tiasa saminggu sakali tahajud. Kemudian naon deui cenah wa tadarru inda sahur. Nang tadarru sebelum kita azan subuh, itu waktu-waktu ya, waktu sahur itu. Kemudian setelah sholat tahajud yuk banyak-banyak berdoa, istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Itulah diantara waktu mustajab. Waktu yang dikabulkan doa-doa kita. Kemudian naon nu terakhir, alhamdulillah wa mujalasatu ma'as sholihin. Wa mujalasatu ma'as sholihin. Bergaulah dengan orang-orang soleh. Nah, iya, mudah-mudahan di masjid menyapanya ada orang teu izin naon berbuat maksiat ge. Mudah-mudahan orang kabawakeun lamun urang bergaul jeung orang-orang soleh, insyaallah urang kabawakeun soleh. Almar'u ala dini khalili. Kata Rasul, seseorang itu dilihat dari siapa dia dekat bertemannya. Maka yuk jaga pertemanan kita. Perbanyaklah berteman dengan orang-orang soleh. Jangan sampai pertemanan kita itu nanti menjerumuskan juga kita ke dalam neraka. Al-akhillau ba'duhum li ba'din adu. Nanti di hari kiamat itu teman itu bisa menjadi busuk yang mengakibatkan neraka ataupun sebaliknya. Teman itu bisa membawa kita ke dalam surga illal muttaqin. Siapakah? Tadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang takut kepada Allah yang bisa membawa kita ke jalan Allah, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Cekap sampai ya, cukup sekian mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Astaghfirukum alfi istighfar. I'm sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.